أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في كل مبدأ أمر ومنتهى عدد ما وسعه علم الله ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضات قربي وثوابي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-6 dan alhamdulillah kita juga masih diberi kesehatan dan semoga terus kita diberikan kenikmatan kesehatan walafiat jasmani dan rohani. Dan pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang lam hukum-hukum lam sukun yang ada pada Al-Quran. Yang telah kita ketahui itu ada 5. Pertama ada namanya lam qamariyah, kemudian ada lam syamsiyah, kemudian ada lamul fi'il, kemudian ada lamul amr, kemudian ada yang terakhir lamul ism. Dan semua telah kita bahas secara rinci. Dan sekarang kita akan membahas tentang idgham. Akan tetapi di sini idgham yang akan kita bahas itu berbeda dengan yang di awal pernah kita bahas, yang mana di awal sekali itu namanya idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Ini sebenarnya ada kaitan dengan yang di awal sekali, cuman gak terlalu banyak, akan tapi tetap memiliki kaitannya. Insya Allah nanti akan kita pelajari. Jadi idgham yang akan kita pelajari sekarang yaitu ada idgham mithlain atau sebutan lainnya idgham mutamathilain. Kemudian yang kedua ada idgham mutaqaribain. Yang terakhir ada namanya idgham mutajanisain. Oke. Sebelum seperti yang telah kita lakukan seperti biasanya, untuk memudahkan kita semua, saya akan membuat bagan untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari secara umum lah ya. Saya akan membuat 2 bagian. Pertama tentang 2 huruf yang akan bertemu. 2 huruf, oke? Jadi kalau dalam bahasa Arabnya yaitu al-harfani al-mutalaqqiyan. Oke. Al-mutalaqqiyan. Jadi ulama tajwid membahas tentang 2 huruf yang bertemu secara bersamaan, entah itu di satu kalimat, entah itu di dalam 2 kalimat. Oke. Al-harfan al-mutalaqqiyan, 2 huruf yang saling bertemu, itu dibagi menjadi berapa? 4.
Pertama, mithlan atau mutamathilain. Yang kedua, mutaqariban. Yang ketiga, mutajanisan. Yang terakhir, mutabaidan. Sebenarnya ada satu lagi namanya mutlak. Bolehlah kita tulis. Mutlak. Secara keseluruhan ada 5. Nanti akan saya jelaskan secara rinci. Cuman kita perlu menggambarkan secara umum dulu. Jadi yang akan kita bahas sekarang ini tuh ada 2 huruf yang saling bertemu. Entah itu salah satunya huruf yang sama dengan yang kedua, entah itu berbeda. Oke? Kalau yang sama berarti kita masukkan ke mithlan. Itu sudah pasti. Namanya aja mithlan, yang sama, 2 huruf yang sama. Oke. Mutaqariban. Ini akan kita bahas nanti. Yang jelas 2 huruf yang berbeda bertemu. Begitupun mutajanisan. Sama, 2 huruf yang berbeda juga. Mutlak ini bisa kita sebut mungkin 2 huruf yang sama, begitu juga mungkin 2 huruf yang berbeda. Itu kalau mutlak. Mutabaidan ini lebih ke 2 huruf yang berbeda. Oke. Tapi kita kan sekarang sedang membahas idgham. Mungkin ada yang bertanya, loh, kenapa ada mutlak sama mutabaidan di situ? Nah, kalau kita membahas idgham, mutlak sama mutabaidan itu sebenarnya nggak masuk dalam hukum yang akan kita bahas ini. Saya cuman menyebutkan 2 huruf yang saling bertemu aja, itu aja. Jadi kalau antum nanti cek dan antum baca di buku-buku tajwid, pembahasan ini tuh akan ada. Mutlak dengan mutabaidan. Oke. Mungkin kita sebut aja, mutlak itu apa? Mutlak itu 2 huruf yang bertemu, yang mana huruf pertamanya itu berbentuk harakah atau berharokat lah ya. Yang keduanya itu sukun. Contohnya apa? Manansakh min. Nansakh. 2 huruf, kan saya tadi bilang kan, bisa jadi 2 huruf ini sama. Bisa jadi 2 huruf ini berbeda. Nah, akan tetapi di sini mutlak itu lebih ke apa? Lebih kepada berfokus pada huruf pertamanya itu berharokat, kemudian yang kedua itu sukun. Jadi kita ambil contoh tadi itu manansakh. Nun yang pertama itu berharokat fathah, yang kedua itu sukun. Jadi di mana letak idghamnya di sini? Sulit kan? Gak ada malah. Nah, makanya ulama menyebutnya di sini itu hukumnya apa? Izhar. Izhar untuk dibaca ya sesuai hukumnya masing-masing. Kalau di sini manansakh min berarti apa? Nun sukun bertemu sin, apa hukumnya? Ikhfa. Berarti ikhfa di sini ikhfa hakiki. Manansakh. Jadi sesuai hukumnya ya.
Itu mutlak. Contoh, kalau misalnya dua huruf yang berbeda saling bertemu, contohnya apa? Ini masih di mutlak. Contohnya mim dan ba bertemu. Beda kan hurufnya. Mab'utsun. Huruf pertamanya itu berharokat, ma. Yang keduanya sukun, mab'utsun. Oke. Jadi kalau di sini hukumnya apa? Harus diidharkan lah. Mab'utsun. Enggak mungkin kita idghamkan. Oke, itu mutlak. Mutabaidan. Nah, kita bahas nanti kalau mutabaidan. Oke, secara umum inilah ya, dua huruf al-harfan atau al-mutalaqqiyan, dua huruf yang bertemu. Saya buat bagan yang lain. Ini bagan pertama. Bagan yang lainnya seperti ini bentuknya. Idgham. Mungkin kita bisa sebut idgham dari segi shaghir dan kabir. Kan dulu kita pernah sebutkan idgham shaghir dan idgham kabir. Nah, ini berarti kita mungkin bisa kita tulis apa? Min haitsu sigharihi wa kibarihi. Oke. Jadi yang akan kita bahas ini semuanya memiliki idgham shaghir, memiliki idgham kabir. Jadi bukan seperti yang kita ketahui selama ini ketika di Indo ya, mungkin idgham mislain ya seperti itu, idgham mutaqariban seperti itu, mutajidin seperti itu. Nah, bukan seperti itu, akan tetapi ulama at-tajwid membahasnya lebih lebih detail lagi. Mungkin saya buat bagian seperti ini ya. Idgham min haitsu sigharihi wa kibarihi. Itu dibagi jadi 3. Kalau tadi kan dua huruf yang saling bertemu, bedakan sekarang pembahasannya. Jadi sekarang itu idgham dari segi apa? Kecil dan besarnya. Bukan gitu. Kita indukkan seperti ini aja. Dari segi idgham shaghir dan idgham kabir. Oke. Karena nanti di setiap ini akan ada shaghir, akan ada kabir. Contoh, kita tulis dulu. Pertama mithlan, yang kedua mutaqariban, yang ketiga mutajanisan. Oke? Mithlan contohnya apa? Dal bertemu dal, wa qad dakhalu. Mutaqariban contohnya apa? Barrana atau waqur rabbi. Waqur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Itu. Mutajanisan contohnya apa? Wa mahhattu lahu tamhida. Wa mahhattu mithlan. Sekali lagi saya ingatkan, ini sekarang kita sudah masuk ke idgham, bukan lagi yang seperti tadi. Kalau ini kan yang harfan mutalaqqiyan, ini dua huruf yang saling bertemu, itu ada 5. Tapi kalau misalnya ini sekarang yang dua huruf yang bertemu bisa diidghamkan, dan itu bisa jadi idgham shaghir dan idgham kabir, itu ada 3, oke? Ada mithlan, contohnya wa qad dakhalu. Ada mutaqariban, contohnya wa qur rabbi. Ada mutajanisan, contohnya wa mahattu. Mithlan, dua huruf yang sama bertemu, dal sukun bertemu dengan dal. Oke. Mutaqariban, lam bertemu ra. Lam sukun bertemu dengan ra. Mutajanisan, dal sukun bertemu dengan ta. Mithlan
Itu di apa Ustaz? Kok dinamakan mithlan? Nah, itu akan kita bahas nanti. Ketika sudah masuk ke buku ya. Ini kita sekarang belum masuk ke buku ini. Masih bahas bagan aja. Mutaqariban sama. Mutajanisan akan kita bahas nanti ya. Oke. Mungkin itu bagan yang ingin saya kasih tahu ke antum. Oke. Kita masuk ke bait. Kita masuk ke buku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'na bi fid dharain amin. In fis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. In fis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Apabila dua huruf bertemu, ittafaqa harfan, itu maknanya apabila dua huruf saling bertemu, fis sifati wal makharij, yang mana dua huruf tersebut itu satu sifat dan satu makhraj, maka disebut apa? Fal mithlan, maka disebut mithlan. Fal mithlani fihima ahaq. Oke. Kita sekarang fokus ke ini dulu. Oh, berarti bisa kita ambil dari bait ini ta'rif atau definisi dari idgham mithlan itu apa? Apabila dua huruf saling bertemu, yang mana dua huruf tersebut itu sama dalam sifat dan makhrajnya. Apakah semua ulama sepakat dengan ta'rif ini atau dengan definisi ini? Tidak. Karena ada yang bilang, loh, kenapa di sini cuman samanya di sifat dan makhraj aja? Kalau misalnya seperti itu, berarti ta'rifnya apa? Ghairu jami'. Ghairu jami' itu maksudnya tidak dapat memasukkan yang seharusnya bisa masuk dalam definisi tersebut. Ya, mungkin kalian bisa ketahui tentang pembahasan ta'rif, pembahasan definisi atau had ya, itu di pembahasan ilmu mantik. Mungkin antum bisa lihat di situ apa itu ta'rif dan apa itu jami' dan apa itu mani. Nah, kalau jami' itu ya nggak bisa. Kenapa? Yang seharusnya bisa masuk tapi nggak bisa masuk dalam definisi tersebut. Itu maksudnya ghairu jami'. Kenapa? Yang nggak bisa masuk contohnya apa? Ada dua ya bertemu di di misal apa contohnya? Qalu wahum. Qalu wahum. Kalau ikut ta'rif ini, ikut definisi ini, qalu wahum ini berarti nggak masuk dalam definisi tersebut. Karena apa? Itu kan dua huruf yang sama dalam sifat dan makhraj. Tapi nggak bisa masuk karena apa? Karena qalu wa yang pertama itu wa mad. Oke? Al waw al maddiyah. Jadi kalau bacanya gini, qalu, ya udah jawab aja. Qalu, keluar hawa gitu. Atau di contoh dia, apa contohnya? Contohnya fi yaumin. Contohnya fi yaumin. Ya udah yang apa makhrajnya berarti apa? Jawab aja. Fi. Tapi beda dengan ya yang berharokat. Itu makhrajnya beda lagi. Padahal tapi dua-duanya sama huruf yang sama. Fi. Tapi ketika berharokat ya, nah makhrajnya berbeda. Ya itu satu makhraj dengan apa? Ja, sya, ja syaya. Ja syaya. Atau waw. Waw itu syafaten. Nah itu nggak masuk dalam ta'rif ini. Nah berarti ta'rifnya ghairu jami'. Oke. Makanya di sini di kitab ini syarih mengatakan huma al-harfan alladzani ittahada isman wa rasman wa sifatan wa makhrajan.
Syuf di sini lebih apa? Lebih rinci daripada ta'rif yang ada di bait atau di nazm. Kalau di nazm cuma menyebutkan apa? Fis sifat wal makharij. Tapi kalau di syarih mengatakan dua huruf alladzani ittahada yang saling bertemu, yang mana dua-duanya itu sama dalam isim. Isim itu maksudnya apa? Bukan isim yang kita kenal di nahwu, bukan. Isim itu nama. Waw ya waw, ya 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 ya, ghain ya ghain. Atau dulu ketika nggak ada mushaf, yang mana nggak ada nuqtah, gimana kita bedain ain dan ghain? Oke. Jadi namanya ya harus sama. Ketika ain ya ghain ya ghain. Warosman. Rosemnya harus sama. Ketika ditulis dalam Quran itu harus sama. Yaitu kembali lagi yang tadi itu. Nama kalau ain dinamakan ain. Nah, kalau misalnya ditulis ain di rosem, ya ain bentuknya. Bukan ghain. Begitupun ghain. Ketika ditulis di Quran, ya ghain bukan ain, atau sebaliknya, atau ha dan kha. Yang penting huruf-hurufnya hampir sama lah ya. Ha dan kha. Namanya ha, ditulisnya ya ha, di rosem itu ha. Jangan namanya ha, di rosemnya kha. Jadi beda. Oke. Tapi kalau sekarang kan Quran sudah mudah. Jadi hal-hal ini ya udah gampang lah ya. Jadi al-harfanil alladzani ittahada isman wa rasman wa sifatan wa makhrajan. Oke. Seperti apa? Ba yang dua huruf ba yang bertemu. Oke. Namanya sama kan? Ba. Sama-sama ba. Enggak ada ba dikatakan ta, itu enggak ada. Ba dikatakan sa juga enggak ada. Ketika namanya ba ya ba. Kemudian di rosemnya, nah di sini contohnya idrib bi'asoka, di rosemnya kan ba ketemu dengan ba, di rosemnya itu seperti itu kan. Nah, berarti sesuai ini dalam ta'rifnya. Kemudian sama dalam sifatnya, sama dalam makhrajnya, sama. Berarti bisa kita masukkan dalam kategori hukum idgham mithlain. Terus ada yang mengatakan sebenarnya udah cukup ta'rifnya itu al-ittihad fil ism war rasm aja. Tapi ta'rif ini terlalu umum. Oke. Kenapa terlalu umum? Karena ditakutkan nanti yang tidak satu sifat dan satu makhraj itu bisa masuk. Tapi enggak sedikit juga ulama yang memilih ta'rif tersebut. Maksudnya ta'rif bahwasanya idgham mithlain itu dua huruf yang sama, tapi dua-duanya cukup al-ittihad, cukup memiliki kesamaan dalam isim dan rasm aja. Oke. Makanya mereka mengeluarkan fa kharaja, maka yang terkeluar dari al-ittihad fil ism wa rasm apa? Contohnya yaitu tadi yang sudah saya sebutkan. Alladzi ikhtalafa fil ism. Contohnya itu tadi. Ain. Kembali lagi ke tadi kan. Seperti ain dan ghain dulu ketika belum ada belum ada nuqtah. Oke. Jadi kalau misalnya bisa kita katakan ta'rif yang sesuai itu ya ini yang disebut syarih ini. Al-harfanil ladzani ittahada isman wa rasman wa sifatan wa makhrajan. Jadi harus ada ism, harus ada rasm, harus ada sifat, harus ada makhraj. Itu semuanya harus sama. Oke? Kalau enggak berarti belum masuk dalam kategori idgham mithlain atau mutamatsilain. Atau contoh lain waqad dakhalu tadi sudah kita sebut ya. Atau contoh lain bal lahum.
lam sukun bertemu dengan lam. Oke. Nah, sekarang kita bahas ke sifat dan makhraj. Tadi kan disebutkan sifat makhraj apa? Nah, kita apa? Kita tatbikkan. Apa tatbik itu? Kita cocokkan ya. Kita praktekkan. Satu sifat dan satu makhraj. Kita ambil contoh ba dan ba. Gampang sekali. Ba makhrajnya sama dengan ba lah. Nggak akan jauh. Karena ba sama ba. Nah, kita lihat nih di kolom di sini. Di papan ini sifat ba disebutkan di sini kan. Ada jahr, ada syiddah, ada qalqalah, ada istifal, ada infitah, ada idlaq. Nah, bisa dilihat ya. Ba ini sifatnya ada 6. Ketika dua ba bertemu, sifatnya ya sama. Jahar berarti apa? Jelas. Siddah sama juga artinya jelas juga. Qalqalah, dia huruf apa? Sifatnya qalqalah juga. Qutbu jadin tuh kan hurufnya. Kemudian dia hurufnya istifal, bukan isti'la. Kemudian dia infitah, ketika disebut ya dibuka gitu. Kemudian idlaq. Idlaq itu lawannya ismat. Apa di baitnya itu di Muqaddimah Jazariyah? Wa firra min lubbil hurufil mudhlaqah. Kan hurufnya idlaq itu apa? Farra min lubbi, ada 6. Nah, ba ini masuk idlaq. Jadi ternyata telah kita cocokkan, ternyata sama. Satu sifat dan satu makhraj. Ketika ba dan ba. Ini sekarang mudah ini. Nanti akan sulit di mana? Mutaqariban dan mutajanisain nanti. Oke, kita balik ke bait in fis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Maka ketika ada dua huruf yang seperti ini yang telah kita sebutkan tadi, maka hukumnya apa? Harus diidghamkan. Dari awal kita sebut idgham. Nah, inilah. Jadi hukumnya apa? Idgham, bukan idhar. Idhar itu seperti apa contohnya? Wa qad dakhalu. Repot itu. Wa qad dakhalu. Atau contoh ba tadi, idrib bi'asaka. Sulit itu. Bagi orang Arab nggak akan mau kayaknya. Makanya semuanya itu dimudahkan agar semuanya itu terlihat ringan, terdengar ringan dan terlihat enak juga. Idrib bi'asaka wa qad dakhalu. Nah, jadi yang harus diperhatikan, seakan-akan di situ kan ada dua huruf. Makanya ketika mengucapkannya itu harus lebih ditekankan lagi. Contoh wa qad dakhalu. Jangan wa qad dakhalu. Jangan wa qad dakhalu, karena kamu itu atau kita ketika mengucapkannya itu seakan-akan telah menghilangkan satu huruf tuh. Nah, digantilah dengan ditekankan lebih sedikit, lebih besar sedikit. Wa qad dakhalu atau idrib bi'asaka. Saya pernah dengar itu dia bacanya biasa aja, idrib bi'asaka. Janganlah, idrib bi'asaka. Oke? Seperti itu. Hukmul mithlani al-idgham wujuban illa fi mas'alatan. Nah, ini kita telah sebutkan tadi, qalu wa hum fi yaum. Nah, ketika dicontoh qalu wa hum fi yaum, itu nggak bisa kita idghamkan. Memang ini dua huruf sama. Oke. Cuman masalahnya beda. Kan tadi dibilang satu sifat dan satu makhraj. Oke, satu makhraj. Cuman jangan terkecoh. Qalu wa hum atau fi yaum, dua-duanya di huruf pertamanya itu huruf mat. Yang mana makhrajnya apa? Jauh. Nih kita lihat ya di sini. Makhraj.
Nah, lihat nih. Saya lingkarin ya. Awaya. Awaya. Alif waw ya. Al-maddiyah ya. Ingat ada al-maddiyahnya. Itu apa makhrajnya? Jauh. Oke. Beda kalau ketika berharokat. Lihat. Di sini suf. Dihafah lisan. Ya, ya. Lisan yang bagian sisi, di sisi bagian. Ya, ya. Beda kan? Itu. Jadi jangan terkecoh. Qaulu wa hum fi yaum itu satu makhraj, tidak beda makhraj. Jadi nggak bisa diidghamkan. Contoh kalau mau diidgham nggak bisa fi yaum, nggak bisa fi yaum, nggak bisa. Ada di qiraat ya. Tapi ini khilaf antar ulama. Mungkin kalian bisa rujuk di kitab qiraat. Ada di qauluhu ta'ala dalam firman Allah yang disebutkan wallai ya'isna. Oke? Wallai ya'isna. Kalau hafaz gampang lah. Wallai ya'isna udah. Yang seperti yang kita ketahui wallai ya'isna. Itu qiraat hafaz. Tapi ada qiraat yang lain mengatakan wallai ya'isna. Ya-nya itu hilang, ya matnya itu hilang. Ketika seperti itu, ini kalau nggak salah di sebentar kita lihat dulu. Kalau nggak salah di Abu Amr atau siapa? Kita cek dulu. Oh, ini dia. Wallahi ya isna. Oh, benar. Qiraatnya Imam Abu Amr sama Imam Bazzi. Bazzi itu salah satu perawi dari siapa? Bazzi itu salah satu perawinya dari Imam Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir punya dua perawi namanya Imam Kumbul sama Imam Bazzi. Nah, Imam Bazzi dan Imam Abu Amr punya qiraat wallahi ya isna. Sukunul ya. Hilang sukun ya-nya. Wallahi ya isna. Sehingga yang terjadi apa? Ini buat Abu Amr aja tapi ya. Kalau Bazzi nggak tahu ya. Dia di sini ada dua pendapat. Wallahi ya isna. Wallahi ya isna. Yang kedua wallahi ya isna. Hamzahnya itu di ibdal. Antum sudah belajar ya, ibdal di shorof. Nah, jadi di qiraat itu banyak hukum-hukum shorof juga. Salah satunya di sini. Wallahi ya isna. Otomatis seperti itu. Ada ulama bilang, wah berarti ini idgham dong. Karena kan ibdal nih pertama. Ketika hamzah di ibdal menjadi ya, berarti otomatis ada ya sukun bertemu dengan ya. Masuk nggak dalam idgham misalnya wallahi ya isna. Ada ulama mengatakan iya diidghamkan wallahi ya isna. Ada yang mengatakan enggak bisa dong, karena ya di situ itu ya arid, bukan ya asli. Arid itu maksudnya apa? Bukan ya asli, tapi hasil dari ibdal atas hamzah. Maka nggak bisa diidghamkan. Makanya ulama nggak sepakat di situ, karena di situ ya-nya bukan asli. Dan mereka lebih memilih apa? Idhar. Wallahi ya isna. Jadi ya sukunnya itu harus diidharkan, nggak bisa diidghamkan. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin antum bisa baca lagi di buku-buku qiraat. Itu tentang wallahi ya isna.
Tapi kita kembali lagi ke buku. Hukum itu ini aja ya, contoh qiraat aja. Maka hukum awalnya yaitu ketika ada dua huruf yang sama bertemu, sama dalam isim, rosem, sifat dan makhraj itu, maka hukumnya apa? Idgham. Tapi ketika qalu seperti dalam qalu wa hum fi yaum, itu hukumnya apa? Idhar, nggak boleh di idgham. Kita lanjut. Kita selesai dalam pembahasan mithlain. Oh belum, ternyata masih belum. Afwan. Kan saya tadi bilang ya, di bagan itu idgham min haitsu sigharihi wa kibarihi. Maksudnya dari segi idgham shaghir dan idgham kabir. Itu maksud saya, sighar dan kibar di sini. Otomatis dari sini saya buat bagan baru ya. Tadi kan di sini ya, idgham min haitsu sighari mithlan mutaqarriban tajanisan. Jadi setiap ini itu memiliki idgham shaghir dan idgham kabir. Idgham mithlan. Ini bagan baru ya. Idgham mithlan. Shaghir atau idgham shaghir lah ya. Idgham shaghir, idgham kabir. Di sini ada namanya mutlak. Jadi nanti setiap ini memiliki ini, idgham shaghir, idgham kabir, idgham mutlak. Tadi udah kita sebut yang mutlak itu apa? Idgham shaghir. Idgham shaghir itu apa? Huruf pertamanya itu sukun, huruf yang keduanya mutaharrik. Ini dulu sebenarnya udah kita bahas sebenarnya. Di idgham bi gunnah dulu ya. Bagi kalian yang sudah mengikuti pasti tahu ini. Saya ulang lagi karena ketika di idgham bi gunnah aja ada, apalagi di sini. Oke. Idgham shaghir itu huruf awalnya itu sukun dan huruf keduanya itu berharokat, apapun itu. Kita ambil contoh apa? Yaitu tadi, idrib bi asoka. Idrib bi asoka. Ada hajar, ada bahar. Ini sukun, oke, bertemu dengan harokat. Sukun bertemu dengan harokat. Afwan. Ini sukun ya. Ini harokat. Itu namanya idgham shaghir. Jadi antum harus paham dari sekarang idgham shaghir itu apa, karena akan datang nanti di mutaqarriban dan di mutajanisan. Kemudian yang kabir, apa takrifnya kabir? Yang masih ingat? Idgham kabir adalah huruf pertamanya berharokat, yang keduanya berharokat juga. Contohnya apa? Mana manasikakum. Pertamanya harokat, yang keduanya harokat. Ya. Manasikakum. Ini bukan ada di hafaz adanya, idgham kabir ini. Adanya di siapa? Ke Imam As-Susi. Dari Syatibi, Abu Amr dari Thayyibah. Thayyibah tuh yang di dalamnya apa? Kalau bahasa
istilah orang-orang yang mempelajari ilmu qiraat itu qiraat kubro. Kalau Syatibi itu qiraat sugro. Kita jangan kesana dulu, yang penting kita fokus di sini aja. Ini bagi Imam Susi, ini itu bisa diidghamkan. Jadi gimana idghamnya? Gimana caranya? Manasikum. Jadi kalau dibaca itu seperti ini. Manasikum. Dulu saya udah pernah mengatakan di idgham shogir itu hanya 2 perubahan. Makanya disebut qillatul a'mal. Masih ingat ya? Kalau kabir itu katsirul a'mal karena lebih dari 2. Kalau di idgham shogir itu kita sukunkan awalnya, kemudian kita idghamkan, selesai kan? Idrib bi'asaka. Tapi kalau idgham kabir di situ ada 3 kali perubahan tuh. Pertama, kita harus apa? Kita harus, ini sebenarnya kaf sama kaf sudah sama, berarti perubahan pertama nggak perlu. Perubahan yang keduanya, kita harus sukunkan kaf pertama dan kita biarkan kaf yang kedua. Kemudian yang ketiga kita idghamkan tuh, sehingga kita buatkan tasydid di atasnya. Jadi di situ ada 3 kan. Manasikum. Banyak kan perubahannya. Itu ketika antum nanti baca di buku-buku tajwid, nanti akan antum temui istilah kasratul a'mal. Itu maksudnya. Kasratul a'mal itu maksudnya banyak perubahan di situ. Di idgham kabir ya. Kalau idgham shogir itu sedikit perubahannya, nggak banyak. Mutlak. Contoh mutlak apa? Ini masih mithlan. Jadi antum nggak usah jauh-jauh. Ini masih di dalam 2 huruf yang sama, yang mana hurufnya itu sama dalam isim, sama dalam rasm, sama dalam sifat, sama dalam makhraj. Contohnya apa? Tutla. Tutla. Tadi apa mutlak itu? Huruf yang pertama berharokat, huruf yang keduanya itu sukun. Jadi kebalikan dari apa? Kebalikan dari shogir lah ya, ya enggak? Karena yang shogir itu pertamanya sukun, yang keduanya harokat, berharokat. Kalau mutlak itu pertamanya lihat harokat, yang keduanya sukun. Bisa diidghamkan? Ya nggak bisa. Gimana coba? Tuh dari awal aja udah sulit. Jadi hukumnya apa di mutlak? Idhar. Jadi bacanya tutsla, oke? Alhamdulillah kita selesai di idgham mithlain. Sekarang kita masuk ke idgham mutaqaribain. Di sini agak fokus ya, ini agak sulit. Di idgham mutaqaribain. Kita sebut dulu baitnya. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribaini. Ini kalau kita ikut makna dari bait itu ya. Tapi sebenarnya itu yang saya sebut itu ada 1 sekian bait lah ya. Itu sebenarnya ada 2 bait, tapi saya sebut sesuai makna dulu ya. Jadi idgham mutaqaribain itu apa? Apabila ada 2 huruf yang taqarub. Apa maksudnya taqarub? Yang berdekatan. Apabila ada 2 huruf yang berdekatan dalam apa? Fis sifat. Oh, afwan. Yang berdekatan dalam makhraj, afwan. Yang berdekatan dalam makhraj.
Akan tetapi di sifatnya ikhtilaf, berbeda, nggak sama. Itu yang dinamakan idgham mutaqaribain. Dulu ketika kita mungkin belajar di Indonesia, mungkin kita atau mungkin yang di Malaysia dan negara lain, mungkin kita fokusnya ke huruf ya, sehingga kita taunya ya itu ya nggak bisa. Ulama tajwid lebih luas dari itu, makanya mereka mendefinisikan idgham mutaqaribain itu al harfanil ladzani taqaraba. Kita buat bagian lagi. Tapi yang jelas umumnya, secara umum ini ada dua makhraj yang saling berdekatan, dua huruf yang berdekatan makhrajnya, akan tetapi sifatnya apa? Berbeda. Ini idgham mutaqaribain sudah selesai ya. Sekarang kita idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain idgham mutaqaribain. Saya dalam kurung ya, min haits taqarubil makhraj min haitsu taqarubil makhraji was sifah. Nanti akan ada ada bagian lain selain ini dalam idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain kalau dilihat dari segi kedekatan makhraj dan sifatnya itu dibagi menjadi 3. Ada yang taqarubul makhraj was sifah, makhraj dan sifatnya itu dekat. Yang kedua ada taqarubnya itu hanya ada di makhraj aja. Taqarubul makhraji dunas sifah. Yang terakhir taqarubnya hanya ada di sifat aja, dunal makhraj, tapi makhrajnya tidak dekat. Oke. Kita kasih contoh satu-satu. Yang makhraj dan sifatnya sama. Contohnya apa? Ketika lam bertemu dengan ro. Lam dan ro. La ro, la ro, la ro. Ujung lisan bertemu dengan gusi, atasnya dot sedikit. Oke. Nah itulah lam. Jadi kalau dot kan bawahnya tuh, nah atasnya tuh lam dan ro. Jadi contohnya waqur rabbi. Nah ini yang kita hafalkan kalau di Indo ya, waqur rabbi, hanya lam dan ro aja. Waqur rabbi. Lam sama ro ini, oke, kita cocokkan apakah betul. Kita lihat, oke, di makhraj.
Nah, mana huruf lam di sini? Oke, yang penting di sini nggak disebut lam ra itu di sini. Lam ra itu di ujung lisan. La. Kalau di sini sebutnya apa? Kalau dalam buku disebutkan nah ini disebutkan sebenarnya secara tidak langsung nih tarful lisan wa yakhruju minhu baqiyatul huruf. Nah ini dia. Oke. Memang nggak disebut di sini hurufnya, cuman di sini disebutkan. La. Tapi di situ ada hafal tulisannya juga. La. Antum bisa rasakan la itu. Jadi ra'sul lisan dengan hafah lisan. La. Menyentuh bagian gusi yang paling atas setelah dot itu la. Kalau ro itu ujungnya ro menyentuh gusi bagian atas juga, atasnya dot. Berarti ketika telah kita cocokkan ternyata sama dia makhrajnya ya, lam dan ro. Di sini disebutkan kan tarful lisan yakhruju minhu baqiyatul huruf. Oke? Nah, ini di sini. Nah, ini lam dia, hafatul lisan. Nah, seperti saya sebutkan, lam itu dia ada hafahnya juga plus ada ra's juga. La. Ra mana ra? Nah, ini dia, taraf. Ya ra'sul lisan itu. Oke. Dua makhrajnya itu taqarrub. Ingat ya, bedakan intifaq. Tadi kan mithlain itu ittihad atau ittifaq di nazmnya Syekh Sulaiman Jamzuri itu. Kemudian ketika di mutaqarribain itu beliau menyebutnya taqarrub. Beda ya. Jadi yang dekat makhrajnya. Jadi lam sama ra itu makhrajnya dekat. Hafah dengan taraf itu dekat sekali. La ra. Makanya ketika diidgham itu mudah. Wa qur rabbi kalla barrona bagi yang idgham ya. Kalau hafaz kan sakat. Kalla bal rona. Kalla barrona bagi yang enggak ada sakta dan lain sebagainya. Atau contohnya apa yang lain? Di surat apa itu? Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Nah, itu semua. Oke, itu kalau dari segi makhraj. Kita kuliti lagi. Coba kalau sifatnya gimana sifat? Lam dan ra. Mana ra? Ah, ini ra ya. Ra itu sifatnya apa? Jahar, inhiraf, takrir, tawassud. Maksudnya itu enggak rakhawah dan enggak syiddah, dia ya di pertengahan itu. Kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian idlaq. Antum ingat-ingat ya, jahar, inhiraf. Nah, sekarang kita ke lam. Mana lam? Nah, dia lam. Jahar, oke.
punya jaharnya sama. Ini lam ya. Ini lam. Jahar inhiraf. Ada nggak di sini ada inhiraf? Nah, ada inhiraf. Istifal. Sama, istifal juga ada tadi. Istifal. Afwan. Oh iya benar, istifal. Kemudian infitah. Ro juga infitah. Tawassut. Sama, tawassut juga ada. Idlaq. Sama-sama idlaq. Jadi di situ apa? Taqarrub dalam makhraj dan sifatnya itu sama. Antum bisa cek sendiri tadi kan? Mungkin yang di ro ini ada takrir aja. Tapi yang di lam enggak ada. Enggak ada. Oke? Tapi selain itu sama, berarti di situ bisa disebut taqarrub. Adanya makhraj dan sifatnya lam dan ro itu berdekatan. Sepakat ya? Itu kita baru bahas yang pertama ini. Taqarrub fil makhraji was sifah wa qur rabbi ya. Sekarang yang kedua. Taqarrub fil makhraji faqat duna sifah. Contohnya apa di sini? Dal sukun bertemu dengan sin. Contohnya qad sami'a. Ingat, yang dekat itu makhrajnya aja, bukan sifatnya. Kita lihat, kita buktikan apakah dal sama sin makhrajnya sama? Berdekatan, afwan, bukan sama. Mana dal di sini? Di sini dal. Torof ya. Sin mana sin? Ini sin. Torof juga. Berdekatan. Da, sa. Cuman bedanya gini. Kalau da itu lebih ke atas, da. Jadi dia bertemu dengan gusi bagian atas. Kalau sa itu bagian bawah. Gak mungkin sa kalian gusi bertemu dengan gusi atas. Sama gimana sa gusi ke atas? Gak bisa. Jadi gusi bagian bawah bertemunya. Oke? Sa, da. Oke, berarti kita cocokkan ternyata sama. Taqarrub maksudnya. Tapi kalau di sifat ada taqarrub gak di situ? Dal dan sin ya. Nah ini dal. Jahar, syiddah, qalqalah. Istifal, infitah, ismat. Sin beda sekali. Sin itu ada sofir. Sofir itu apa? Kayak kicauan burung lah. Itu sofir maksudnya. Makanya sin itu apa hurufnya sofir? Sin dan sod. Makanya bisa kayak gitu hanya dua huruf aja, sin dan sod. Kemudian di dal itu ada istifal. Apakah di sini ada istifal? Oke, sama. Infitah. Sama infitah. Wisu ismat sama. Cuman di sini nggak semua sama. Di sifat ya. Hanya satu atau dua lah. Makanya di sini disebutkan at-taqarrub fil makhraj faqat las sifah. Berarti setelah kita cocokkan dan kita lihat di di sifat, bagian sifat ternyata memang beda dalam sifat. Tapi dalam makhraj berdekatan. Itu maksudnya taqarrub fil makhraj dunas sifah. Yang terakhir, taqarrub as-sifah faqat. Jadi dekatnya dalam sifat aja. Contohnya apa? Sin bertemu dengan shin.
Wasta'ala ar-ra'su, ar-ra'su syaiba. Oke, ar-ra'su syaiba. Ini pastinya idgham kabir nih ya, karena kan dua-duanya berharakat. Ar-ra'su syaiba. Ini taqarrub dekat dalam sifat aja. Oke, kita cocokkan. Mungkin dalam hal ini kita harus seperti ini karena biar tahu apakah benar atau tidak. Sin dan shin. Sin dan shin. Ini kita lihat sifatnya. Apakah ada kedekatan di situ? Di sin ada sofir. Ternyata di shin nggak ada sofir. Satu aja yang beda. Oke. Nah, setelah itu semuanya sama. Lihat. Di sin dan shin ya. Hamas, hamas. Rakhawah, rakhawah. Istifal, istifal. Infitah, infitah. Ismat, ismat. Ternyata ketika kita cocokkan, ternyata semuanya taqarrub. Satu aja yang beda. Itu pun yang sofir itu hanya dimiliki oleh sin, yang tafashi itu hanya dimiliki oleh shin. Yang lainnya sama. Oke. Jadi ternyata sesuai. Maka dari tiga bagian ini atau tiga macam ini, dari segi kedekatan makhraj dan sifat itu ternyata benar. Idgham dalam idgham mutaqaribain. Taqarrubul makhraji was sifah, taqarrubul makhraj duna sifah, taqarrubus sifah dunal makhraj. Oke, sebelum kita bahas ke selanjutnya, kita tadi belum memaknai apa itu idgham mutaqarribin. Oke, idgham mutaqarribin di sini disebutkan al harfanil ladzani. Dua huruf yang mana dua huruf tersebut itu ya ini yang disebut di sini. Al harfanil ladzani taqarraba makhrajan wa sifatan. Yang pertama. Wa taqarraba makhrajan la sifatan. Yang kedua. Wa taqarraba sifatan la makhrajan. Yang ketiga. Itu maksud dari idgham mutaqarribain. Makanya kenapa saya bilang di sini idgham mutaqarribain dari segi kedekatan makhraj dan sifat. Kita ambil yang kedua. Idgham mutaqarribain dari segi yaitu tadi shighar dan kabir. Idgham mutaqarribain ada tiga, sama aja, sama kayak yang di mithlain. Cuma di sini bedanya paling contohnya dan hurufnya, karena hurufnya nggak sama. Shighar, soghir, idgham soghir, idgham kabir, mutlak. Idgham soghir itu apa? Apa Ustaz? Yang huruf pertamanya sukun, yang keduanya berharokat. Ingat-ingat Ustaz. Contohnya itu tadi waqur rabbi. Oke, gampang itu. Waqur rabbi. Ini sepakat ini, semua jumhur qurra mengatakan waqur rabbi. Apa di Syatibi? Di Syatibi dikatakan apa? Nah, waqamat turihi dimyatun tiba wasfiha wa qul wa hal raha labibun wa yaqila. Wa qul bal wa hal raha labibun wa yaqila. Ini menurut jumhur itu semuanya sama apabila lam sukun bertemu dengan ra, yaitu berbentuk apa? Contohnya tadi wa qul bal wahal. Kalau bertemu dengan ra
Itu semua sepakat, jumhur, qurra. Itu idgham. Sepakat. Oke. Sekarang kabir. Kabir itu apa, Ustaz? Kabir harokat. Oke. Huruf yang pertama harokat, yang kedua juga harokat. Contohnya apa? Yaitu tadi. Washta'ala ar-ra'su ar-ra'su syaiba. Gimana idghamnya? Washta'ala ar-ra's syaiba. Jadi gini kalau diidghamkan. Saya tulis ya. Ra's ar-ra's syaiba. Langsung ke shin. Ar-ra's syaiba. Ar-ra's atau yang lain. Mungkin ini agak sulit ya, ar-ra's syaiba ini. Ini mungkin bagi yang belum mempelajari ilmu qiraat mungkin aneh. Memang terdengar aneh. Contoh lain apa? Kama ba'idat. Gimana cara bacanya? Diidghamkan seperti idgham. Kama ba'idat tsamud. Taknya hilang. Kan itu esensi dari idgham. Hilang huruf awalnya. Hah? Oh, berarti ini masuk ke afwan, berarti ini ke shogir. Afwan. Oke, contoh lain. Oh, saya punya contoh lain. Ini mungkin baidat samud masuk ke shogir ya. Antum bisa di situ. Adada sinin. Gimana cara bacanya? Adas sinin. Harus diketahui ini bukan untuk semua qiraat ya, untuk semua qurra afwan. Bukan untuk semua qurra. Saya ulangi lagi, dari awal tadi kita sebut yang dimithlain ada kabir, ada shogir. Itu udah saya wanti-wanti. Ini bukan untuk semua. Kalau ada di sinin atau ar-ra'su syaiba, pastinya Imam Susi lagi. Karena Imam Susi itu pemilik saham terbesar dalam idgham kabir. Kalau bahasanya itu seperti itu, bahasa qiraat. Karena yang punya idgham kabir itu yang memiliki paling besar dan paling banyak itu Imam Susi. Tak terbantahkan. Di Syatibi apalagi? Di matan Syatibi. Karena nanti antum ketika mempelajari matan Syatibi dan matnut Thayyibah itu beda. Oke, Syatibi beda, Thayyibah itu beda. Makanya di Adada Sinin, kalau dari matan Syatibi, maksudnya lewat thorik beliau, Imam Syatibi, Ar-Ru'aini Al-Andalusi, orang Andalus, Spanyol, itu Imam Susi di matan Syatibi itu yang punya idgham kabir hanya beliau, Imam Susi. Hanya beliau. Seingat saya. Mungkin beberapa punya yang lain, cuman beliau yang paling banyak. Tapi kalau di matan Thayyibah Ibnul Jazari itu mengikuti Imam Susi siapa? Abu Amr dan Imam Basrian lah, Basrian itu siapa? Abu Amr sama Ya'qub, Imam Ya'qub. Oke. Itu dari thorik dari jalan sanadnya matan Thayyibatun Nashr punya Imam Ibnul Jazari. Adas sinin. Oke, selesai ya. Sekarang yang terakhir mutlak. Contohnya apa mutlak? Ahmilu. Contohnya ahmilu. Ahmilu fawqa ra'si khubzan.
Oke. Hamzah bertemu dengan ha. Itu kan taqarrub itu kan? Berdekatan dalam makhraj hamzah dan ha. Cuman masalahnya apa mutlak? Huruf pertamanya berharokat. Gampangannya ini kebalikan dari idgham shaghir. Oke? Kalau idgham shaghir itu pertamanya sukun, kalau di sini pertamanya harokat. Itu mutlak. Ahmilu, andai ini mungkin di luar Quran. Andai hamzahnya ini pertamanya sukun, ha, besok ketemu ha, mungkin bisa jadi mungkin ya. Tapi saya belum menemukan contohnya. Tapi yang jelas ini di sini itu idgham mutlak. Kenapa dimasukkan ke sini? Karena hamzah dan ha itu satu makhraj, berdekatan. Oke? Sifatnya sama. Nah, kita harus lihat lagi nanti ya. Oke, kita sekali lagi kita lihat. Nggak apa-apa ya. Hamzah dan ha. Hamzah ini punya jahar, punya syiddah, istifal, infitah, ismat, ada 5. Kalau ha bukan jahar dia, tapi dia punya hamas, rokhawah, istifal. Oh, beda sekali. Makanya berarti masuk dalam apa? Taqarrub fil makhraj duna sifah. Oke. Kita kembali lagi ke Manazam. Qala rahimahullah wa in yakuna makhrajan taqarraba fi sifat ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain. Seharusnya seperti itu. Cuman karena mutaqaribain ini di bait jadid. Cuma kalau misalnya mau kita baca sesuai makna seperti itu ya. Wa in yakuna makhrajan taqarraba fi sifat ikhtalafa yulaqqaba. Ketika ada dua huruf yang sama, yang berdekatan dalam makhraj, akan tetapi dalam sifatnya itu berbeda, yulaqqab, maka disebut mutaqaribain, idgham mutaqaribain. Oke, bait selanjutnya mutaqaribaini aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Seharusnya seperti itu. Cuman karena bait ya itu lid darurah bait itu. Apabila ada dua huruf, ini sekarang sudah masuk ke idgham mutajanisain ya. Idgham mutajanisain itu apa? Apabila ada dua huruf, apa tadi? An yakuna tafaqa fi makhrajin. Apabila dua huruf yang mana makhrajnya itu ittifaq. Hati-hati di sini Shahibun Nazm itu menyebutkan ittifaq, bukan taqarrub lagi. Taqarrub hanya yang di idgham mutaqaribain. Sekarang ittifaq. An yakuna tafaqa fi makhrajin dunas sifat. Yang mana makhrajnya itu sama, akan tetapi sifatnya beberapa berbeda. Oke. Contohnya apa? Seperti dal ba bertemu dengan mim. Contohnya apa? Ya bunayyarkam mana, itu satu-satunya di Quran tuh. Enggak ada yang lain. Ba sukun bertemu dengan mim. Ya bunayyarkam mana. Nah, di kitab disebutkan kan? Irkam mana, langsung ke mim. Ba-nya udah hilang. Kenapa seperti itu? Seperti itu karena ba dan mim itu mutajanis. Apa maksudnya? Sama dalam makhraj, cuman dalam sifat berbeda. Kita lihat lagi. Afwan ya. Di sifat kita lihat ba dan mim. Ba dan mim. Lihat ba dan mim. Kita di makhraj ya. Syuf. Ba dan mim itu sama, satu makhraj. Syafatain. Makhrajnya itu ya. Apa syafatnya itu? Ya dua bibir lah. Sekarang ke sifatnya, ba dan mim. Apakah beda atau sama? Lihat sifatnya. Ini ba.
Mim jauh sekali di akhir. Ini mim. Oke, kita ba dulu lihat. Ba itu memiliki jahar, syiddah, qalqalah, istifal, infitah, idlaq. Ada 6 ya. Jahar, syiddah, qalqalah, istifal, infitah, idlaq. Mim jahar. Nah, syuf. Oke, ini satu yang sama. Istifal sama. Infitah sama. Al-ghunnah, nah ini enggak punya. Ba ini enggak punya gunnah. At-tawassut, nah ini enggak punya. Idlaq. Nah, makanya di situ jadi kalau misalnya antum bisa sebutkan fi makhrajin duna sifat, maksudnya itu duna ba'dis sifat. Ini disebutkan dalam kitab Hidayatul Qari punya Syekh Marsofi. Maksudnya duna sifat itu ai duna ba'dis sifat. Oke? Aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifat. Kalau di kitab ini enggak disebutkan. Makanya beberapa yang beda, beberapa yang sama. Itu masuklah dalam kategori mutaja nisa ini. Ya bunayyarkam mana contoh yang lain. Ketika ta to bertemu. Contohnya ta bertemu dengan dal, falamma athqalat da'awallah. Jadi jangan menyebutkan falamma athqalat da'awallah. Taknya itu udah hilang dah, langsung ke dal. Athqalat, falamma athqalat da'awallah. Idhammat ta'ifa, langsung ke to. Idhammat to. Taknya kemana ya hilang? Masih ingat kan idgham itu apa? Misalnya ini ya, yang penting zatnya yang pertama hilang. Itu idgham maksudnya. Baqiya asarnya doang. Itu idgham. Idhammat ta'ifatan. Wa qad tabayyana. Wa qad tabayyana. Itu kalau huruf ta, dal dan to. Sekarang huruf sa dengan za. Jadi ini satu-satunya kalau nggak salah. Yal hadzalika. Yal hadzalika. Idz zalamtum. Contoh yang lain. Dal bertemu dha. Kan dekat tuh. Makhrajnya dekat. Cuma sifatnya beda. Idz zalamtum. Itu semua itu idgham shaghir. Nanti akan kita sebutkan. Yang lain juga contoh basal ta. Basal ta. Masih ingat idgham ya? Zatnya hilang. Asarnya masih ada. Ini itulah. Asarnya seperti itu. Basat ta. Basal ta. Basal ta. Oke, di sini agak beda dengan sebelumnya. Seperti yang idzolamtum agak beda kan. Cuman yang di idzolamtum ya hadzalika antum mungkin lebih ditekankan aja. Maksudnya ditekannya lebih berat sedikit. Yal hadzalika wa mahadtu. Atau idzolamtum, jangan idzolamtum, jangan. Harus ditekankan karena itu asalnya dari idgham. Dari mana kita tahu itu idgham kalau misalnya enggak antum tekankan? Idzolamtum. Atau ahadtu. Oke. Nah, di sini disebutkan yudghamu idghaman naqisan biduni ghunnatin. Jadi diidghamkan idgham naqis. Masih ingat ya idgham naqis sama idgham tam? Nah, idgham tam itu seperti yang diidgham bila gunnah. Idgham naqis itu seperti yang ada di idgham bi gunnah. Afwan. Iya benar. Iya. Idgham tam itu idgham kamil. Contohnya malam. Itu kan idgham tam. Enggak ada tasdid, enggak ada gunnah di situ kan. Malam. Nun sukun bertemu dengan lam. Oke? Nun sukun bertemu dengan ra dan lain sebagainya. Itu huruf-hurufnya.
Oke, kita sebutkan contohnya. Idgham mutajanisain. Ini enggak seperti yang di mutaqaribain. Tadi yang di mutaqaribain agak ribet, agak sulit. Harus taqarrub sifat dan lain sebagainya. Dan di sini enggak ada. Di sini hanya yang seperti di idgham mithlain itu. Ada idgham shaghir, idgham kabir sama mutlaq. Idgham mutajanisain. Ada shaghir. Apa shaghir, Ustaz? Ayo, ahsantu. Kabir. Mutlaq. Contohnya idgham shaghir tadi udah sebutkan. Idz zalamtum. Alam nakhluqukum. Iya, alam nakhluqukum. Sebentar. Alam nakhluqukum. Kalau alam nakhluqukum itu lebih ke idgham mutaqaribain. Bukan di idgham mutajanisain. Oke, kita lihat contohnya idgham shaghir fi mutaqaribain. Wa qur rabbi itu kan karena lam disambung dengan ra. Nakhluqukum makhrajnya itu dekat. Qaf dan kaf. Oke, kita lihat. Qaf dan kaf makhraj ya. Mana qaf sini? Aqsal lisan. Kaf aqsal lisan, dekat kan? Nakhluqukum. Memang yang dibaca di situ kaf. Cuma harus ditekan juga. Alam nakhluqukum. Nah, sifatnya beda. Kita lihat qaf dan kaf. Sifatnya apa coba? Mana qaf dan kaf ya? Nah, nih. Qaf dan kaf. Jahar. Di sini nggak ada jahar di kaf. Syiddah oke, ada syiddah. Isti'la kaf bukan isti'la. Qalqalah bukan. Infita di sini malah hamas. Istifal, infitah. Ismat. Nah, secara overall, secara keseluruhan sifatnya beda. Walaupun beberapa sama. Tuh ya. Jadi makanya kita di sini, makanya saya tadi tekankan lagi taqarrub. Kenapa Shahibun Nazm mendefinisikannya sebagai taqarrub di situ? Karena nanti akan masuk huruf yang banyak. Jadi bukan hanya lam dan ra aja. Mungkin kalau misalnya antum riset lagi mungkin banyak lagi, bukan hanya itu aja. Oke? Oke, idgham shaghir. Contohnya apa? Walau tawa'attum. Atau inilah gampang saja. Ya bunayyarkam tadi udah selesai ya. Atau idhamat to, idhamat ta'ifatan. Tak sukun bertemu to. Kabir. Siapa yang ngasih contoh? Kabir. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati tuba. As-solihat. Ini ta dan to. Makhrajnya sama. Kita lihat ya. Kita lihat ta dan to. Ta dan to, syuf, sama, taraful lisan. Ya. Solihat, tapi sifatnya beda. Innal amal ladzina solihati tuba. Baca gimana? Solihat tuba. Harus isba, isba itu harus panjang. Panjangnya 6. Solihat tuba. Punya siapa? Susi. Itu seperti yang saya katakan, saham terbesar ya, atau yang pemilik idgham kabir terbesar beliau.
mutlak. Contohnya kalau mutlak itu apa mutlak Ustaz? Ayo, ahsantum. Contohnya yashkur. Yashkur. Ya syukur. Ya dan sin itu makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Hukumnya ya nggak bisa diidgham, idhar tetap. Oke? Kita baca ke bait ya. Aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa bil mutajanisain. Hukkiqa maksudnya summiya. Summiya bil mutajanisain, disebut idgham mutajanisain. Nah, ini sedikit lagi kita selesai. Thumma in sakan awwalu kullin fas-saghiru samyan. Ini udah kita bahas tadi di awal-awal sekali. Semua idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain itu memiliki shaghir. Di sini disebutkan ya. Thumma in sakan awwalu kullin, seperti yang teman kita tadi sebut. Insakan awwala kullin, apabila huruf pertamanya sukun dan bertemu huruf harakat setelahnya, maka disebut fas-shaghir, disebut idgham shaghir. Samyan, fas-shaghira samyan, maka sebutlah namanya idgham shaghir. Fasammihi anta mithlaini shaghiran wa mutaqaribaini shaghiran wa mutajanisaini shaghiran. Nah, jadi semuanya memiliki idgham shaghir. Tadi sudah saya sebut contohnya ya. Nah, di sini disebutkan wasummiya saghiran liqillatil i'mali bihi. Nah, tadi ya kan. Dikit perubahannya. Wa li'anna al-harfal awwala sakinan wa tsani mutaharrikan, itu saghir. Kemudian bait selanjutnya au harrikal harfani fi kullin faqul. Kullun kabirun wa fhamanhu bil muthul. Nah, ini masuk dalam idgham kabir. Dan kita tadi udah bahas juga ya idgham kabir. Di setiap idgham itu memiliki idgham kabir. Di sini disebutkan harrikal harfan, apabila dua huruf berharakat bertemu fi kullin, maksudnya fi kullin dan mithlain, mutaqaribain, mutajanisain, faqul. Maka sebutlah kullun di setiap tiga itu semua, kabirun idgham kabir. Wafhamanhu bil muthul, maka pahamilah semua itu dengan muthul. Muthul itu apa? Jamak dari mithal, contoh. Makanya kalau misalnya kalian hanya memahami dari bait ini hanya seperti ini tanpa misal, maka ya sulit. Apa kata Habib, mungkin semua masyayikh mengatakan, mudahkanlah semua itu dengan contoh, ya enggak? Apabila kita ingin hafal cepat, salah satu caranya dengan hafalkanlah mithal. Oke? Saya lupa bahasa Arabnya. Yang jelas dulu Habib pernah dawuh seperti itu. Pernah mengatakan seperti itu. Au harrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Al muthul jam'u mithal. Wa qaddamna maqalan li kulli qismin wa hukmun. Oke. Habis itu beliau menyebutkan syarih ya. Syarih menyebutkan di sini mutlak. Di sini ini baca cepat aja karena ini sudah kita bahas sebelumnya. Al mutlaq wa huwa an yakuna al harfal awwal mutaharrikan wa tsani sakinan. Habis itu beliau menyebutkan contohnya, mithalul mithlainil mutlaq manansakh mutaqaribain alaika. Contoh mutajanisain al mutlaq mim dan ba, contoh mab'utsun. Kemudian yang terakhir sebelum penutup, al mutaba'idan. Ini dilanjut atau nanti aja? Oke. Al-mutaba'idan. Ini tadi saya sebelumnya udah menyebutkan ya. Dua huruf yang bertemu ini. Nah, ini dia. Al-harfanil mutalaqqiyan.
dua huruf saling bertemu, ada mithlan, ada mutaqariban, ada mutajanisan, ada mutlak, ada mutabaidan. Ini mutlak sama mutabaidan gak ada kaitan sama idgham sama sekali. Oke, makanya saya sebutkan di awal sekali karena ada kaitan di akhir. Nih sekarang kita bahas mutabaidan. Mutabaidan itu apa Ustaz? Al-harfani al-ladhani taba'ada fil makhraj. Ini enggak ada di bait ya, enggak ada di nazm. Al-harfani al-ladhani taba'ada fil makhraji wa ikhtalafa fis sifah. Dua huruf yang enggak mungkin ketemu, jauh sekali makhrajnya. Oke? Dan juga sifatnya berbeda. Hadza huwal ghalib. Nah, mungkin di buku ini enggak ada. Cuman di buku lain disebutkan hadza huwal ghalib. Karena apa? Mungkin saja ada dua huruf yang berjauh yang jauh makhrajnya jauh dalam sifat. Akan tetapi saling bertemu. Tapi makhrajnya sama. Jadi dalam sifat itu ikhtilaf, berbeda, tapi satu makhraj. Contohnya apa? Ini saya contoh yang ini, yang apa? Yang ghairul ghalib, yang tidak pada kaidah mutabaidan. Contohnya apa? Walitukmilul iddah. Oke, saya tulis di sini ya. Ta'rif mutabaidan, al-mutabaidan, al-mutabaidani huwa al-harfan alladhani taba'ada fil makhraj wa ikhtalafa fis sifah ghaliban. Wa qad yakun, yang ghairul ghalib ya, qad yakun al-ikhtilaf fi sifah wal makhraju wahidun. Nah, ini contohnya adalah walitukmilul iddah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Apa di sini syahidnya? Yang jadi pokok pembahasan di sini apa? Kaf dan ta. Ini bukan makhraj yang jauh. Ini ta dan kaf ini dekat. Tapi sifatnya berbeda. Begitupun hathitha. Ha dan tha. Sifatnya berbeda, cuman satu makhraj ya. Ha, ta. Bukan satu makhraj, afwan. Sebentar. Sebentar. Oke, ini yang ghairul ghalib nanti aja kita bahas. Kita bahas di sini aja dulu, yang ghaliban dulu. Contohnya yang ghaliban apa? Wal munkhaniqah. Nun bertemu kha. Nun di mana, kha di mana?
Nun sifatnya apa, kha sifatnya apa. Kan jauh nun sama kha. Nun di mana? Nah, kita lihat. Nah ini nun, taraful lisan. Kha mana? Ma'ruf. Nah ini kha di sini dia. Adnal halq. Di sini sama di sini jauh sekali. Makanya mutabaidan di situ. Dua huruf yang sama-sama jauh dalam makhraj dan sifat. Oke, sekarang secara sifat gimana sifat? Kita lihat sifat. Kha ya, isti'la, hamas, rakhawah, infitah, ismat. Ada 5. Sekarang nun. Nah, ini dia, jahar. Wah. Di sini apa tadi disebutkan? Isti'la, enggak ada kha jahar. Mana tadi nun? Jahar. Istifal. Di sana isti'la. Infitah. Gunna, di sana enggak ada gunna. Idlaq, di sana ismat. Beda kan? Jadi jauh. Makanya enggak bisa di idgham. Gimana di idgham? Kalau di idgham sulit ah. Wal mukhan itu kan enggak bisa lah. Makanya enggak bisa. Harus diidharkan wal mun khaniqah. Di awal jelas-jelas sekali kita bahas tuh. Idhar halqi. Itulah kenapa disebut halqi, karena jauh sekali dengan nun. Makanya di sini ulama tajwid mengatakan kenapa ini disebutkan dan kenapa dibahas. Iya, dibahas karena memang ada kaitannya sama dua huruf tadi. Kan tadi di awal bilang tuh wa in yakuna wa in yakuna wa in yakuna. Apabila dua huruf. Berarti ada dua huruf yang mutalaqiyan, yang bertemu, dua huruf yang saling bertemu. Makanya mutabaidan ini dimasukkan pembahasan baru oleh ulama tajwid, khususnya para mutaakhirin seperti Sahibul Hidayah, Hidayatul Qari fi ilmi tajwidil bari kalau nggak salah seperti itu, atau Salsabil Asy-Syafi, tahu ya, Salsabil Asy-Syafi, atau Al-Amid fi ilmi tajwid, dan buku lainnya. Oke, maka Hatta di sini punya beliau ini Minnatul Muta'al, dia menyebutkan mutabaidan di sini. Makanya banyak sekali menyebutkan hukum mutabaidan. Agar apa? Agar tidak terkecoh, agar diketahui hukumnya apa. Ketika mutabaidan dan mutlaq itu hukumnya idhar, nggak bisa idgham. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau dibahas. Tadi di mutaqarib belum, mungkin minggu depan insyaallah, karena waktu sudah semakin mepet. Insyaallah bermanfaat atas apa yang telah kita pelajari selama ini. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wa man tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestina fi Gaza wa sa'ira biladil muslimin. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka karrama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wal afu minkum ala al-ifalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.